Pernah nggak sih, Anda coba mendefinisikan sesuatu yang saking luasnya, rasanya tuh kayak mau menampung lautan pakai cangkir? Nah, kira-kira begitulah rasanya pas kita bertanya, apa itu sufisme? Atau yang sering juga kita kenal sebagai tasawuf. Oke, biar kebayang skalanya, coba kita lihat angka ini. Para ulama itu sudah menghitung ada lebih dari 2.000 definisi yang beda-beda buat jalan spiritual yang satu ini. Coba deh bayangin, bukan 20, bukan 200, tapi 2.000 lebih. Gila kan? Gimana bisa satu konsep punya jawaban sebanyak itu? Dan disinilah misterinya dimulai. Kalau memang jalannya cuma satu, kok rambu-rambunya bisa ada ribuan? Ini tuh tanda kebingungan? Atau justru sebaliknya, ini adalah petunjuk ke sesuatu yang jauh lebih dalam dari yang kita kira? Jadi, di mana dong kita harus mulai cari jawabannya? Ternyata kuncinya itu bukan ada di jalannya, tapi ada di orang yang lagi jalaninnya. Yuk kita masuk ke bagian pertama, arah yang tulus. Inilah petunjuk inti buat memecahkan semua ini. Nah, ini dia benang merahnya, prinsip yang menyatukan semuanya. Tasawuf, setiap orang adalah ketulusan tujuannya. Coba deh anggap ini sebagai kompas kita. Artinya esensi sufisme itu bukanlah definisi kaku di buku, tapi keaslian, ketulusan arah hati seseorang menuju sang pencipta. Gini deh, bayangin ada sebuah permata raksasa yang punya ribuan sisi. Setiap orang yang melihat permata itu pasti bakal mendeskripsikan sisi yang pas ada di depan mata mereka. Bukan berarti deskripsi mereka salah atau saling bertentangan ya, mereka semua benar. Cuma, mereka lagi ngelihat aspek yang berbeda dari kebenaran yang sama. Ada kutipan bagus banget yang pas buat ini. Perbedaan dalam satu kebenaran, jika banyak, menunjukkan sulitnya memahami keseluruhannya. Jadi banyaknya definisi itu bukan tanda ada yang salah, tapi justru bukti betapa dalamnya konsep ini. Semakin kompleks sebuah kebenaran, ya semakin banyak cara buat mengungkapkannya. Oke, sekarang yuk kita lihat gimana pemahaman ini bisa berkembang seiring waktu. Ini membawa kita ke bagian kedua, perjalanan bertahap. Ternyata, definisi seseorang soal sufisme itu nggak statis loh. Definisinya itu ikut tumbuh bareng perjalanan spiritual mereka. Anggap aja kayak lagi mendaki gunung. Pemandangan dari kaki gunung, lereng, sampai puncak, itu kan semuanya gunung yang sama, tapi perspektifnya beda banget kan? Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 tahapan yang jelas. Buat yang baru mulai, sufisme itu ya soal jadi orang baik, soal akhlak. Buat yang udah di tengah jalan, fokusnya bergeser. Jadi soal melepaskan ketergantungan sama dunia. Dan buat mereka yang udah di tingkat mahir, ini soal meleburkan ego dalam kesadaran ilahi. Setiap tahap ini punya definisinya sendiri dan semuanya valid di levelnya masing-masing. Sekarang, kita coba dengarkan langsung dari beberapa guru besar sufi yuk. Definisi dari mereka itu bukan kayak definisi kamus yang kaku, tapi lebih ke ekspresi puitis yang lahir dari pengalaman batin mereka yang luar biasa dalam. Imam Ash-Shadzili, contohnya, beliau melihat sufisme sebagai proses disiplin diri. Buat beliau, intinya adalah menyelaraskan kemauan kita dengan kemauan Tuhan. Sebuah definisi yang jelas banget datang dari pengalaman spiritualnya. Beda lagi nih dari Sahal Al-Tustari. Perspektifnya beda, tapi saling melengkapi. Buat beliau, sufisme itu soal kemurnian batin dan lepas total dari nilai-nilai duniawi. Sampai-sampai, emas dan lumpur itu sama aja nilainya. Tuh kan, ini sisi lain dari permata yang sama. Dan yang terakhir dari Imam Al-Junaid, sebuah definisi yang sering dianggap sebagai puncak perjalanan. Ini udah bukan lagi soal latihan atau pemurnian, tapi soal transformasi total, hilangnya kesadaran aku yang terpisah, dan melebur sepenuhnya dalam realitas tertinggi. Jadi, gimana caranya kita menyatukan semua definisi yang indah tapi beda-beda ini? Nah, sumber-sumber kita ngasih satu metafora visual yang keren banget buat bantu kita paham. Coba deh bayangin, setiap definisi yang barusan kita bahas, dari pemula sampai para guru besar, itu ibarat sebutir mutiara. Masing-masing punya kilau dan keunikannya sendiri. Masing-masing itu berharga. Nah, ini dia kuncinya. Tanpa benang, mutiara-mutiara tadi pasti bakal berceceran kan? Arah yang tulus inilah benang yang merangkai setiap mutiara definisi tadi, jadi sebuah kalung yang utuh, nyambung, dan indah banget. Jadi, di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada ekspresi alias mutiara-mutiaranya. Definisi-definisi yang sifatnya pribadi dan bisa berubah-ubah, tergantung tahapan perjalanan seseorang. Di sisi lain, ada esensi alias benangnya, prinsip arah yang tulus yang sifatnya konstan, universal, dan jadi fondasi dari keseluruhan perjalanan itu. So, poin utamanya adalah kita harus mengubah cara pandang kita. Daripada melihat ribuan definisi ini sebagai masalah, kita seharusnya melihatnya sebagai sebuah kekayaan.
Ini tuh kayak kumpulan kesaksian dari para penjelajah spiritual yang lagi memetakan wilayah batin yang super luas. Dan kutipan ini benar-benar menyimpulkan semuanya. Sufisme itu jalan pengalaman. Definisinya nggak bisa ditemuin di buku, tapi dihayati dalam kehidupan. Setiap definisi adalah cerminan dari apa yang udah dialami dan dicapai seseorang dalam perjalanan batinnya sendiri. Pada akhirnya, setelah melihat begitu banyak jawaban, pertanyaan yang paling penting mungkin bukan lagi apa itu sufisme, tapi pertanyaan yang lebih personal. Karena ini semua tentang arah yang tulus, tentang keadaan batin, maka pertanyaannya jadi, apa ekspresi Anda?